Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramidi Safitri, mahasiswi Prodi Bimbingan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Baik, pada hari ini saya akan menyampaikan materi perkuliahan kita yang bertema pengantar psikologi perkembangan yang diampu oleh Bapak Muhammad Hasan Abdillah, SPSI, MPSI. Kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu pengertian psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan menurut beberapa ahli dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama, psikologi perkembangan merupakan cabang psikologi yang mempelajari perubahan tingkah laku dan kemampuan sepanjang proses perkembangan individu dari mulai masa konsepsi sempurna sampai mati. Hal ini diungkapkan oleh Rospasta DKK tahun 1992. Yang kedua, psikologi perkembangan merupakan cabang dari psikologi yang mempelajari proses perkembangan individu baik sebelum maupun setelah kelahiran dan kematangan perilaku. Hal ini diungkapkan oleh J.P. Chaplin tahun 1979. Dari kedua pendapat di atas tersebut menunjukkan bahwa psikologi perkembangan merupakan salah satu bidang psikologi yang memfokuskan kajian atau pembahasannya pada perubahan tingkah laku dan proses perkembangan dari masa konsepsi sampai ia meninggal. Baik, kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu tujuan. Tujuan psikologi perkembangan dalam cakupan keilmuan bertujuan untuk memberikan pemaparan atau describe, penjelasan atau explain, peramalan atau predik, dan modifikasi perilaku atau modifi. Nah, untuk dalam pemaparan atau describe, psikologi perkembangan memberikan gambaran perilaku-perilaku manusia yang muncul seperti ketika anak usia 1 tahun secara umum sudah mampu berdiri dan makan makanan padat. Untuk penjelasan explain adalah usaha untuk menjelaskan mengapa perilaku muncul pada usia tertentu. Misalnya, anak usia 1 tahun mampu berdiri sendiri karena telah terjadi kematangan organ kaki dan motorik anak. Untuk menunjukkan peramalan, yaitu tunjukkan perilaku yang muncul atau faktor-faktor yang menyebabkan perilaku yang muncul tanpa adanya perilaku yang muncul di kemudian hari. Untuk tahapan perkembangan manusia yang tidak sesuai norma, maka psikologi perkembangan juga dapat melakukan modifikasi perilaku atau modifi. Sebagai contoh, apabila anak usia 24 bulan belum bisa berbicara, maka psikologi perkembangan dapat melakukan modifikasi berupa pelatihan untuk mengoptimalkan kemampuan berbicara anak. Baik, kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu aspek-aspek psikologi perkembangan. Yang pertama, pertumbuhan fisik, yaitu mencakupi pertumbuhan tubuh, otak, kapasitas sensori, ketampilan motorik, serta kesehatan. Yang kedua, yaitu perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif ialah perubahan dan stabilitas di dalam kemampuan mental seperti belajar, memperhatikan, mengingat, memahami, berpikir, bernalar atau reasoning, memahami, dan kreatif. Untuk yang ketiga yaitu perkembangan psikososial, yaitu perubahan dan stabilitas di dalam emosi, kepribadian, dan hubungan sosial. Baik, selanjutnya kita masuk pada tahap selanjutnya, yaitu berbagai hal yang mempengaruhi adanya perkembangan. Yang pertama yaitu hereditas, lingkungan, dan kematangan. Yang dimaksud dengan hereditas ialah mencakupi pada sifat bawaan yang diturunkan dari orang tua kandung. Kemudian faktor lingkungan yaitu berupa pola asuh, hubungan teman sebaya, lingkungan tempat tinggal, dan lain-lain. Pengaruh kematangan yaitu tubuh dan otak juga dapat mempengaruhi bagaimana perkembangan manusia itu terjadi, seperti
halnya anak-anak yang tumbuh menjadi remaja kemudian dewasa. Yang kedua, eh, eh, dalam konteks perkembangan, yaitu manusia merupakan makhluk sosial. Tumbuh kembang manusia terkait dengan dimana manusia itu dapat dilihat dari konteksnya. Yang ketiga itu pengaruh normatif dan non-normatif. Pengaruh normatif yaitu suatu peristiwa biologis yang muncul dalam rentang usia tertentu. Pengaruh ini didapatkan melalui peristiwa yang membuat mereka dewasa, misalnya seperti pubertas atau menopause. Jika pada pengaruh non-normatif, yaitu merupakan peristiwa luar biasa yang memiliki dampak besar terhadap kehidupan individu. Seperti contohnya seorang mengalami pubertas pada usia melewati remaja, misal 35 tahun, dan sebaliknya seorang yang mengalami menopause lebih awal. Yang ketiga yaitu periode sensitif. Periode sensitif merupakan masa di mana seseorang dapat dengan mudah dipengaruhi. Hal ini berkaitan dengan sifat perkembangan yang memiliki sifat plasticity, di mana plasticity diartikan sebagai perkembangan atau mengembangkan diri, modifikasi kemampuan. Masa sensitif manusia ketika berada pada usia masa kanak-kanak awal, di mana pada masa tersebut anak dapat dengan mudah belajar hal-hal yang baru, baik keterampilan maupun bahasa. Nah, dari materi yang telah kita bahas, apa sih manfaat mempelajari psikologi perkembangan? Mempelajari psikologi perkembangan sangat bermanfaat bagi siapa saja, terlebih lagi dalam dunia pendidikan dan pengajaran. Bahkan teori-teori dalam pendidikan berpangkal dari teori-teori psikologi. Psikologi perkembangan sangat bermanfaat bagi orang tua, ayah, ibu di rumah, dan guru di sekolah, terutama sebagai pelaksana bimbingan dan penyuluhan, sehingga dapat memberikan bantuan dan pendidikan yang tepat sesuai dengan pola-pola dan tingkat-tingkat perkembangan anak. Pengetahuan mengenai psikologi perkembangan akan dapat mengetahui kesadaran terhadap diri sendiri, sehingga dapat melaksanakan tugas-tugas perkembangan dengan baik. Baik, sekian dari presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.